Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan segala niat dan aktivitas kita senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akan teruskan kajian tentang mengenal keesaan zat Allah. Karena ada esa zat, ada esa sifat, ada esa perbuatan. Jadi esa itu ada 3 macam: zat, sifat, dan perbuatan. Wahdaniyah bidzat, bisifat, bil af'al. Sebagaimana kajian yang lalu, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pikirkan tentang makhluk-makhluk Allah, seluruh ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kalian pikirin tentang zat Allah. Itu dilarang keras. Karena al-idrak isyrak, tarkul idrak idrakun. Kalau kita ngebayang mikirin Allah, nanti akibatnya ngebayang-bayangin Allah. Apa Allah kayak begini, kayak begitu. Sedangkan semua yang muncul dalam benak pikiran kita, semua bayangan yang muncul, semua imajinasi yang muncul, itu semua adalah makhluk yang pernah kita lihat, kita dengar, kita tahu, kita kenal. Jadi nggak boleh apa Tuhan kayak begini, kayak begitu, nggak ada kayaknya. Apa seperti ini, seperti itu, nggak ada sepertinya. Ini Allah tegasin dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Apapun nggak ada yang kayak Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun nggak ada yang sama dengan Allah, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Al-idrak isyrak. Kalau kita ngebayang-bayangin Allah apa kayak gini gitu, itu musyrik nanti. Terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan selain Allah. Tarkul idrak idrak. Kalau kita udah bersih dari ngebayangin Allah, berarti kita udah menemukan Allah, udah mengenal Allah. Kalau masih ngebayang-bayangin, belum kenal Allah. Kalau udah bersih, maka dia sudah kenal Allah. Alim Rabbani namanya. Makanya tadi dijelaskan Rasulullah ngasih warning. Awas, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah, begitu dalam hadisnya. Kalian jangan mikirin zat Allah, pikirin aja makhluk-makhluk, nanti engkau akan mengenal Allah. Kita review sedikit. Jadi kita ingin kenal Allah, dalami makhluk-makhluk Allah. Seluruh makhluk, baik makhluk nyata, makhluk maupun makhluk gaib, terbagi berapa? Seluruh ciptaan Allah, baik nyata maupun gaib, baik fisik maupun metafisik, terbagi ke dalam berapa golongan? Secara umum 2, 1 jauhar atau golongan zat, 2 arad atau golongan sifat. Makhluk nyata kayak makhluk gaib itu aja ada 2.
golongan zat, golongan sifat. Golongan zat atau materi terdiri dari 5 unsur. 1, hayuli. Hayuli ini bahasa Yunani, artinya bahan. 2, surah, ini bahasa Arab, artinya bentuk. 3, jisim atau jasmani atau fisik. Yang keempat, nafsu. 5, akal. Jadi seluruh makhluk tuh begitu aja zatnya itu. Ada bahan, ada bentuk. Gabungan dari bahan dan bentuk akhirnya menjadi jisim, jasmani, fisik. Kita sama binatang sama bahannya, cuman bentuknya beda. Karena ada bahan dan bentuk sehingga disebut fisik, jasad, badan, jasmani. Bangunan-bangunan ada bahan dan bentuk. Bahannya sama, bentuknya beda, namanya beda. Ketika ada bahan dan bentuk bergabung, maka jadilah fisik bangunan. Malaikat ada bahan dan bentuknya sehingga disebut jasmani, jirim atau jisim. Setan, surga, neraka, seluruh makhluk Allah, zat padar, cair, gas, semua ada bahan bentuk sehingga berfisik. Allah mukhalafa lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Allah lam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun enggak ada sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau makhluk berfisik karena terdiri dari bahan dan bentuk, Allah mah boro-boro fisik, tubuh, bahan dan bentuk pun enggak butuh Allah. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, yang terlintas, yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah tidak seperti itu. Kalau Allah dikatakan cahaya, cahaya Tuhan itu bukan cahaya, artinya hidayah Allah. Cahaya Tuhan masuk ke dalam hatinya, artinya hidayah, petunjuk Allah. Allah itu bukan cahaya. Allah bikin malaikat dari cahaya, nah itu benar. Malaikat itu dari cahaya. Allah mah nggak butuh bahan, nggak butuh bentuk, sehingga nggak berfisik. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah bukan seperti itu. Jadi jangan dibayangin Allah ngejublek, ngebelek-bek, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik. Musyrik. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan selain Allah. Hati-hati. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tidak ada yang menyamainya. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan selain Allah, ahdu wahdah, esa zatnya. La syarika, tidak ada yang menyamai Allah. Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Kita sekarang sedang khusus ngebahas zat Allah, tidak ngebahas sifat. Kemarin sebagian sudah tentang sifat Allah. Kalau kita bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Allah yang berfisik. Musyrik, belum benar syahadatnya. Allah yang mana? Allah yang ngejublek, ngebelabung, ngejuntul, jogrong, nongkrong, bermata, bertelinga, berkepala, berkaki. Ini nanti jadi kafir mujassimah. Kafir mujassimah itu kafir yang meyakini Tuhan berfisik, berjisim. Hati-hati. Kalau muncul bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, istighfarin. Allah enggak seperti itu. Astagfirullah. Allah enggak seperti itu. Ini makin kita mendalami hal seperti ini setan makin enggak betah nih. Ngeganggu terus. Seolah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seolah Tuhan tuh kayak saya begini. Istighfarin. Astagfirullah. Yakini Allah ada, awas rumusnya. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Enggak ada sepertinya. Jangankan model kita, ulama-ulama ahli tauhid yang berkelas super imannya sudah kasih warning. Apalagi Rasulullah tadi itu. Ulama kasih warning, idza alqasyaitanu fi dhihnika. Jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiranmu, fama haqiqatullah. Lalu dia berkata, habis Tuhan tuh kayak gimana dong aslinya? Apa dong hakikat Tuhan itu dan seperti apa? Fakul biraddi dzalik, katakan untuk menolak bisikan itu, katakan untuk menolak bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, katakan la ya'lamullah illallah.
Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah. Tugas kita mah apa? Yakini Allah ada. Dia maha melihat, melihatnya nggak butuh mata. Dia maha mendengar, mendengarnya nggak butuh telinga. Tapi apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Gitu. Jadi makhluk mah berbahan, berbentuk sehingga berfisik. Gabungan bahan dan bentuk jadi fisik. Allah nggak butuh itu semua. Dan sebagian makhluk Allah kasih nafsu dan akal. Apa fungsinya nafsu? Tadbir wa tasarruf, mengurus dan melaksanakan. Apa perintah akal? Akal itu adalah taksir, mempengaruhi dan mengomando. Ini semua punya koneksi ke fisik. Nafsu dan akal tugasnya mengurus, melaksanakan fisik, melaksanakan perintah komando dari akal. Dan ini semua tujuannya adalah fisik. Sebagaimana sudah kita bahas ya. Yang mungkin dulu sempat belum hadir, silahkan buka channelnya. Karena ini materi berkesinambungan. Jadi kalau tidak dari awal, rada susah. Udah berapa episode ini kita ngebahas ini? 3 ya? 3 apa 4 lah. Silakan tanya ke timnya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Insyaallah nanti disebarkan ke seluruh dunia. Dulu guru pernah pesan seperti itu. Karena ini ilmu langka kata guru. Nah sekarang kita akan beralih membahas makhluk, membahas sifat-sifat makhluk. Kalau kemarin zat makhluk tidak sama dengan zat Allah. Kalau zat makhluk berbahan, berbentuk, berfisik, ada nafsu, ada akal. Zat Allah tidak butuh itu semua. Sifat makhluk ada berapa? Berapa? Masa nggak ada yang tahu? Ya memang belum dibahas. Sifat makhluk ada 9. 1 kam, artinya berapa? Kalau yang pernah haji atau umroh ini bahasa Arab yang paling dihafal. Paling hafal. Kenapa? Karena sering belanja. Di Mekah belanja melulu. Di Madinah belanja melulu. Kam, hadza, berapa duit? Ah itu aja. Bisanya itu doang. Giliran nawar nggak mampu. Kam, Syekh, kam. Berapa nih Syekh harganya? Kam. Makhluk boleh ditanya berapa, Allah nggak boleh. Allah berapa sih nggak boleh. Nanti kita bahas. Yang kedua kaifa, seperti apa? Seluruh makhluk bisa ditanya kayak gimana, seperti apa. Allah nggak boleh ditanya itu. Allah ciptakan kalimat-kalimat ini hanya untuk menanyakan makhluk, bukan untuk menanyakan Allah. Yang ketiga idhofah, perbandingan. Yang keempat mata, kapan? Mata jita, kapan Anda datang? Mata, kapan? Kalau makhluk boleh ditanya kapan sih dia adanya? Kapan sih dia diciptakan? Kapan sih dia datangnya? Allah nggak boleh ditanya kapan sih mulai adanya Tuhan. Bahaya. Yang keempat ini yang paling sensitif. Apa? Aina, di mana? Di mana Tuhan? Ini yang paling sensitif dan membahayakan. Kalau tidak paham, di mana Tuhan? Di ataskah? Allah tidak boleh ditanya di mana. Nanti ini akan kita bahas detil. Bagaimana dengan kata-kata firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa artinya Ta'ala, maha atas, maha tinggi? Nanti dibahas. Mungkin berapa bulan lagi lah. Jangan meninggal dulu ya sebelum selesai. Ini materi sangat fundamental. Sholat rajin tapi tauhidnya acak-acakan, anjur sholatnya. Karena dia nyembah Tuhan hasil imajinasi dia sendiri.
kayak gini, kayak gitu dan lain-lain. Aina, di mana Tuhan? Gimana orang yang suka mengatakan, ya terserah yang di atas aja. Gimana hukumnya orang yang kayak begini? Hati-hati loh, ada yang di atas, aman, tokek. Bolehkah mengatakan seperti itu? Nanti kita bahas. Yang keenam, wadu' itu posisi. Posisi. Seluruh makhluk tidak bisa lepas dari posisi. Duduk, berdiri, telentang, tengkurap, jungkir balik, salto, tumbang, dan lain sebagainya. Duduk juga macam-macam, ada tarobu', bersila, ada tawarruk, ada iftiros, dan lain sebagainya. Berbagai gaya. Tidak butuh itu semua. Jadi kalau kita ngebayangin Tuhan berdiri, Tuhan sedang duduk, hati-hati, musyrik. Turun, naik, langit, atas, bumi, langit, bumi, ini musyrik nanti. Nanti kita bahas. Makanya jangan coba-coba enggak hadir pertemuan berikutnya. Musyrik. Iya. Pasti itu. Pasti. Sakit-sakit dikit mah gotong harus hadir. Satu, jangan coba-coba absen. Dan satu lagi, jangan meninggal dulu, wasiat saya itu. Sebab belum kenal Tuhan ini. Yang ke berapa? Kam, kaif, idofat, mata, aina, wadu' milik, fa'lu, infial. Milik, fa'lu, infial, 9 semuanya. Nah kali ini kita akan ngebahas yang pertama apa? Kam. Awas ya, tugas kita hanya 5. D4 JNN. Nah 7. Sebab ini pengajian materinya materi pasca sarjana. Sedang yang hadir PAUD semua. Takut kaget nanti nggak pada ngaji lagi. D4 JNN apa? Datang, duduk dengan diam. JNN, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Itu tugas kita. Ngerti apa ora, rapopo. Ngertinya nggak wajib, sebab yang ngasih paham Allah. Taunya nggak wajib, sebab ngasih tahu Allah. Kalau wajib tahu dan semuanya nggak tahu, berhenti semua ngaji, pusing ngaji katanya. Dan kalau bisa harus sering pusing. Kenapa kamu ngaji? Oh pusing banget dah. Setiap pusing mikirin ngaji, dosa makin rontok. Jadi banyak pusing berarti bagus. Ada dosa yang tidak bisa bersih lewat sholat, puasa, zakat, haji, umroh, mondar mandir, tapi bisa bersihnya lewat pusing mikirin ngaji itu bisa-bisa. Nggak ngerti-ngerti. Itu dikasih rontok oleh Allah dosa-dosa. Ada dosa seperti itu. Jadi yang langsung paham jangan, harus pusing dulu ya. Biar bersih dosanya. Sebab apa saya jelasin begini? Karena ada pernah terjadi saya ngebahas bab kayak gini, lalu ada jamaah udah pusing, ini bukan kelas saya, berhenti ngajinya. Ngaji aja belum tentu paham, apalagi enggak. Makanya saya jelasin, saya tegaskan tugas kita D4 JNN. Duduk, datang, duduk dengan diam, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Penuh konsentrasi, khusyuk sambil ngedoa ke Allah, ya Allah kasih saya paham. Gitu. Karena tanpa Allah nggak bisa kita. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita kembali ke laptop. Sifat makhluk ada berapa? 9. 1 kam, artinya berapa? Kam ini, kenapa enggak boleh? Kam ini sifat makhluk. Berarti kalimat tanya ini diciptakan oleh, kan seluruh bahasa di dunia Allah yang menciptakan. Kam, berapa? Where, berapa? Where berapa ya? Apa? How ya? How much? How many? Tergantung dia konkret apa abstrak. Kalau how many konkret, kalau how much abstrak. Ngerti aing ge.
How. Nah, seluruh bahasa di dunia, apapun lah, semua ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan pertanyaan kam bukan untuk nanyain Allah, hanya untuk nanyain makhluk. Bahaya kalau Allah ditanya seperti itu. Sebelum Allah menciptakan kam, Allah sudah ada. Ketika Allah ciptain kam, Allah ada, tetap ada. Dan nanti kam tidak ada, kiamat seluruh makhluk nggak ada, Allah tetap ada. Berapa? Makanya Allah nggak boleh ditanyain berapa. Ini hanya untuk nanyain makhluk. Kenapa? Karena kalau ditanyain berapa akan melahirkan jawaban yang terkait dengan bilangan. Dan Allah tidak terbilang. Allah bukan 1, bukan 2, bukan 3 dan seterusnya. Bagaimana dengan qul huwallahu ahad? Katakan Allah itu 1. Ahadnya Allah tidak sama dengan ahadnya makhluk. Hati-hati. Makanya kita bahas ini supaya paham. Nah, kam adalah artinya berapa? Seluruh jawaban dari mulai angka 1, 100, 1000, semiliar, triliun terus itu jawaban dari pertanyaan berapa, dan itu berarti yang terkena bilangan berarti makhluk. Allah tidak akan terkena bilangan. Kok bisa? Karena semua yang terkena bilangan itu berfisik. Karena berfisik berarti gabungan dari bahan dan bentuk. Jangankan fisik, Allah bahan dan bentuk pun gak butuh. Sudah kita bahas kemarin. Nah, kam ini ada 2. Ada muttasil, ada munfasil. Muttasil, munfasil. Muttasil, kam itu artinya apa? Artinya apa kam? Berapa. Muttasil artinya nyambung. Kalau munfasil terpisah. Contoh nih. Nah, kam muttasil itu